Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita bahas sebuah laptop terbaru punya Axio yang harganya ini di bawah di angka 5 juta rupiah. Nah, menurut saya bro ya, harga ini adalah salah satu harga yang banyak dicari orang-orang karena momennya sekarang pas banget. Masuk di tahun ajaran baru, terus kalau kalian pakai laptop ini bro, dia akan menawarkan 4 buah benefit utama. Yang pertama nih, laptop ini punya layar IPS, resolusi Full HD, jadi otomatis nyaman dipakai. Kedua, dia keyboardnya ada backlight. Terus ketiga, opsi upgrade jangka panjang bisa dipakai sampai lulus. Dan terakhir nomor 4, ini adalah salah satu tolak ukur yang nggak dimiliki oleh kompetitor karena garansinya laptop ini super panjang banget. Detailnya, ya wis nggak usah lama-lama, langsung kita bahasin lagi ya. Axio Hype AMD X1 kawan. Nah, fakta menariknya bro ya, kalau kalian mencari laptop di budget 5 juta rupiah, in this economy, pilihannya itu mengerucut cuman ada beberapa macam aja. Dan yang paling dekat, kalau kita compare sama speknya Axio itu, yang paling dekat adalah punyanya si Advance Soulmate, yang memang harganya dibanderol lebih murah di angka 4 juta lebih sedikit. Tapi bro ya, kalau kita jajarin dan kita hitung-hitung, totalnya Axio akan ketemu lebih murah dan menjanjikan untuk dipakai jangka panjang. Datanya seperti ini bro ya, kalau kita perhatikan bro ya. Untuk prosesornya, Axio Hype AMD X1 ini kan dia pakai AMD Athlon Gold 3150C yang punya kecepatan maksimal di angka 3,3 GHz. Sementara kalau punya Advance, dia pakai AMD Athlon 3020E dengan speed maksimal di angka 2,6 GHz. Untuk RAM-nya dia sama-sama pakai 8GB/4, ada dual slot yang sama-sama bisa di-upgrade. Penyimpanan sama-sama pakai 128, cuman punya Advance ini dia punya dual slot penyimpanan, jadi keuntungannya ada di Advance. Dan kalau urusan software, Axio menawarkan 2 buah varian. Ada yang Windows sama DOS, kalau si Advance Soulmate dia cuman ada varian Windows. Terakhir nih, yang perlu untuk kita pertimbangkan banget adalah untuk garansinya si Advance cuma 1 tahun, lah si Axio Hype AMD X1 dia menawarkan garansi yang super panjang yaitu 1 tahun plus 3 tahun ADB ekstra. Artinya gimana bang? Artinya gini, kalau teman-teman ada kerusakan, si Axio pastinya bisa diklaim lebih dari 1 kali alias berkali-kali. Dan kalaupun kalian ada kelalaian dalam hal menggunakan laptop ini, misal dia itu jatuh, tertumpah air sampai hilang, Axio masih tetap mengcover garansi buat teman-teman sekalian. Klaimnya laptop ini mudah banget karena dia udah punya titik-titik service point lebih dari 190 yang udah disebar ke seluruh Indonesia. Dan yang perlu kalian catat juga adalah garansi Axio ini merupakan salah satu layanan terdepan dibandingkan merek lain yang memberikan kenyamanan pakai buat para penggunanya. Merek lain dijamin nggak ada yang senekat Axio kayak gini. Jadi, Axio ini akan otomatis lebih menguntungkan. Belum lagi kalau kalian beli produk Axio, mulai harga yang paling murah 4 jutaan sampai yang paling tinggi di angka 80 juta rupiah, garansi ADB ekstra 3 tahun ini sudah bisa kalian nikmati tanpa harus nambah uang lagi. Ngomong soal spek yang udah kita bahas barusan, sebenarnya Axio ini paling pas dipakai untuk beberapa kalangan. Yang pertama buat pelajar, para orang tua, hingga para pekerja yang kebutuhannya itu adalah untuk mengenal dunia perlaptopan, mengolah data, dan juga mereka ingin belajar sesuatu yang baru. Tapi catatan saya, karena laptop ini pakai prosesor AMD Athlon Gold 3150 yang speednya di angka 3,3 GHz, kita harus tetap tahu batasan bahwa laptop ini tidak untuk dipakai buat ngolah data berat dan juga untuk misalkan belajar editing yang udah benar-benar profesional kayak editingnya 4K, pakai ini dia yang kurang cocok. Tapi kalau kita ngomong soal eksperimen penggunaan, laptop ini udah paling nyaman untuk kita pakai di budget 5 jutaan. Dan desainnya dia cukup cakep bro ya, full body material dari plastik ABS, terus dia punya bobot enteng di angka 1,4 kg dan ketebalannya ini di angka 19,4 mm. Kalau kita lihat sih memang sekilas ini nggak tipis-tipis amat, tapi kelebihannya
si Axio Hype AMD X1 ini jadi punya colokan output yang cukup lengkap. Mulai dari 2 buah colokan Type-C, 2 buah port USB, port HDMI, jack 3.5 hingga micro reader, semuanya ada di sini. Jadinya kalau teman-teman ingin copy paste data, tinggal colokin, ingin presentasi, ya tinggal kalian colok di bagian kiri untuk port HDMI seperti ini. Lalu laptop ini yang nyaman dipakai juga adalah karena dia itu punya layar pakai panel IPS, resolusi tinggi Full HD dengan bezel tipis yang mengelilingi sisi-sisinya. Nah, efek sampingnya ini pas kita pakai, pandangannya jadi kelihatan luas. Terus teman-teman kalau udah pakai panel IPS, efek sampingnya adalah dia itu kalau kita lihat dari berbagai angle atau pas nonton bareng-bareng, laptop ini akan nyaman untuk kita pandang di mata kita. Nah, kemudian untuk kameranya, laptop ini juga proper bro ya. Cocok untuk kebutuhan belajar mengajar karena dia pakai resolusi 1200p 30 fps dengan hasil seperti ini. Cek 1 2 3, inilah hasil pengujian dari kamera video punyanya si Axio Hype AMD X1. Nah, untuk hardware-nya dia pakai resolusi 2 megapiksel 1200p dengan hasil yang cukup jernih. Jadi semisal teman-teman kebutuhannya untuk meeting online pakai Zoom atau Google Meet, ini tampilannya cakep seperti ini bolo. Dan pas saya pakai buat ngetik, feel typing-nya cukup nyaman ini bro. Dia punya keycap yang ada cekungannya sehingga pas ujung jari kita nempel, ini kerasa kayak familiar banget. Terus di keyboard ini juga punya fitur backlight warna putih yang bisa kita nyalakan lewat tombol Fn sama F4. Tombol powernya dia terletak di bagian pojok kanan atas. Lanjut ke bagian tengah, di atas keyboard ini dia juga punya 3 buah indikator lampu yang menandakan supaya kita bisa melihat keadaan laptop ini. Geser ke bagian touchpad, dia ukurannya memanjang, klik kiri, klik kanan cukup empuk. Terus kalau kita bongkar bagian belakang, laptop ini punya sistem cooling single fan, single heat pipe dengan suhu sangat stabil, anti panas. Dan baterainya ini dia lumayan awet bro ya, karena bisa bertahan di angka 6-7 jam dengan kapasitas baterai di angka 45,6 Wh atau 6000 mAh. By the way, chargernya itu dia pakai colong bulat bro ya seperti ini. Dayanya di angka 19 volt. Terus kalau untuk audionya, laptop ini dia basic. Vokalnya keluar, tapi untuk bassnya memang sedikit agak mendem. Jadi kesimpulan gampangnya sih gini bro menurut saya. Laptop ini kalau kita melihat di budget 5 juta rupiah, terus momennya pas tahun ajaran baru alias back to school, kayaknya teman-teman kalau punya budget di angka 4-5, geser pilih ini aja bro. Dia bisa jangka panjang banget, terutama tolak ukur pertama menurut saya adalah laptop ini garansinya super aman dan ini bisa banget untuk kita andalkan supaya di kemudian hari semisal ada kerusakan, teman-teman bisa safety budget nggak sampai keluarin duit. Kedua, pengalamannya pas kita pakai, dia buat ngerjain tugas pastinya lancar, layarnya nyaman di mata pakai IPS, resolusi Full HD, keyboardnya empuk ada backlight dan juga opsi upgrade RAM ada dual channel. Ini akan membuat laptop ini sanggup dipakai hingga 3-5 tahun ke depan.
Jadi bisa dibilang budget 5 juta ini bisa jadi best choice buat kalian semua. Ya situ aja bro ya, semoga bermanfaat and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat.